Ya, pengunduran diri Edi Rahmayadi dari posisi Ketua Umum PSSI seharusnya bisa membawa dampak besar dalam mereformasi induk sepak bola Indonesia di tanah air. Namun sejak pengurus atau kongres ditutup malam tadi di Nusa Dua Bali, belum ada rencana untuk digelarnya kongres luar biasa dari para pemilik suara. Bagaimana kemudian nasib PSSI pasca lengsernya Edi Rahmayadi? Saya ingin membahasnya dengan pengamat sepak bola Kesit Handoyo yang akan bergabung bersama saya di studio Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Bung Kesit. Kita jumpa lagi. Kemarin sudah bertemu siang ya, kita bahas usai pengunduran Pak Edi Rahmayadi. Tapi nampaknya belum ada semangat reformasi dari para pemilik suara. Sampai tadi malam paling tidak ketika kongres ditutup. Iya. Kenapa kira-kira? Iya betul, kongres tahunan PSSI seperti yang sudah saya prediksi juga. Walaupun kemarin kita saksikan, kita dengar bahwa Pak Edi Rahmayadi sudah menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum. Namun hasil dari kongres sendiri datar-datar aja. Ya. Kita lihat tidak ada yang signifikan yang keluar dari keputusan kongres bahwa kemudian ada pengunduran diri Pak Edi Rahmayadi. Ternyata tidak berlanjut apakah kemudian PSSI akan melanjutkannya dengan kongres luar biasa. Tapi kita dengar hanya meneruskan kepemimpinan itu, menyerahkan kepemimpinan PSSI kepada Pak Joko Driono sebagai Wakil Ketua Umum. Dan sekarang, kenapa kira-kira? Kenapa itu tidak muncul dalam kongres? Kongres luar biasa bisa dilakukan ketika ada permintaan. Sebenarnya bisa juga dilakukan oleh eksekutif komite atau exco PSSI ya, menyelenggarakan KLB atau permintaan dari voters. Jadi atau bisa pemilik suara. Inisiatif dari exco atau usulan dari pemilik suara? Iya, usulan dari pemilik suara itu ini bisa diusulkan ketika kemarin digelar kongres tahunan, bisa tidak sebenarnya? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa, Seharusnya bisa. Kalau 2/3 dari pemilik Iya. suara PSSI ya, 85 kemarin yang hadir di Kongres Bali, 85, ya. 2/3 mengajukan KLB itu bisa dilakukan. Kemudian PSSI menyiapkan segala sesuatunya, minimal 3 bulan mereka harus menyelenggarakan kongres luar biasa itu. Sementara itu tidak muncul sampai ditutup. Bahkan kalau saya dengar informasinya hanya 3 klub paling tidak yang mengusulkan KLB, hanya Persik, Kediri, Madura FC dan juga Persib Bandung. Iya, ini sisanya sangat tidak quorum ya. Sangat tidak quorum, jauh dari quorum. Sisanya kenapa? Apa yang terjadi, Bung Kesit? Saya melihat semangat perubahan tampaknya belum begitu kuat ya di para pemilik suara di PSSI ini. Sejatinya dalam situasi seperti ini di mana PSSI saat ini saya juga melihat suasananya sudah sangat tidak kondusif menurut saya ya, karena kita tahu setelah pengunduran diri Ketua Umum PSSI ini kan sebelumnya ada hal-hal yang sangat urgent, yang sangat darurat menurut saya terjadi di PSSI. Kasus pengaturan skor yang melibatkan sejumlah eksekutif komite dari PSSI, kemudian juga pengurus di dalam PSSI, di perwasitan ya. Ini tentunya sangat mencoreng muka dari PSSI. Seharusnya ini menjadi pintu masuk yang bagus ya bagi para pemilik suara yang punya hak konstitusi ya untuk mengajukan kongres luar biasa, mengganti seluruh pemimpin di PSSI, melakukannya. Tapi ternyata tidak kita lihat itu. Apakah harus menunggu satu persatu dipreteli? Kan tidak apik juga. Ini juga sudah 12 orang yang menjadi tersangka. Bahkan exco juga sudah kena. Iya, yang saya khawatirkan justru begitu. Jangan sampai kemudian situasi yang saat ini kan masih belum menentu di PSSI ya, dengan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan kasus pengaturan skor ini oleh Satgas Anti Mafia ya. Ini harusnya juga menjadi pikiran ya, harus menjadi sesuatu bekal bagi para pemilik suara di PSSI untuk menggulirkan sebuah perubahan gitu. Mumpung pintunya terbuka lebar, mumpung ada aparat hukum yang pada saat ini sedang bertugas, dan mumpung juga ada sejumlah pengurus PSSI dan orang-orang dalam PSSI yang pada saat ini sedang diperiksa. Walaupun memang belum terbukti semuanya, tapi paling tidak dengan adanya exco yang kemudian mengundurkan diri, adanya exco yang kemudian sudah dijadikan tersangka, dan ada pengurus di dalam PSSI yang juga sudah dijadikan tersangka, ini harusnya menjadi hal yang sangat bagus ya bagi mereka untuk masuk. Jadi seharusnya tidak perlu menunggu sampai era kepemimpinan Edi Rahmayadi ini selesai tahun 2020. Depan ya, di bawah tongkat estafet yang sekarang ada di Joko Driono. Itu bisa menjadi solusi sementara tidak, paling tidak 1 tahun ke depan kira-kira dengan kepemimpinan Joko Driono? Iya bisa tidak ya. Yang dikhawatirkan kan adalah ketika ternyata permintaan KLB ini tidak muncul, jangan-jangan nanti di tengah jalan, baru jalan 2 bulan atau 3 bulan tiba-tiba itu ada kongres luar biasa gitu kan, tanpa harus menunggu pengurusan dari PSSI 2016 sampai 2020 ini selesai. Karena ini kalau kemarin kita lihat
pemilik suara masyarakat sepak bola di media sosial, tagar Eddie out langsung rame. Tetapi malam itu saya cek lagi yang rame bukan Eddie out, Jokdri out gitu kan. Artinya ada ketidakpuasan terhadap publik terhadap hasil Kongres tahunan kemarin yang tidak ada hasil apa-apa. Bahkan agenda untuk pengaturan skor yang selama ini sudah bermasalah dan sudah ditangani oleh penegak hukum pun juga tidak masuk agenda kalau tidak salah kemarin. Iya, ini yang sangat disayangkan ya. Agenda Kongres ini adalah sesuatu yang paling tinggi ya. Jadi saya kira ketika ada sesuatu persoalan yang sangat mengganggu perjalanan organisasi, seharusnya ini menjadi perhatian serius para pemilik suara. Mumpung arenanya ada dan kita tahu bahwa Kongres ini adalah arena tertinggi ya bagi para pemilik suara PSSI untuk menentukan sikapnya ya. Ketika mereka semuanya bertemu, ada persoalan urgen yang seharusnya menjadi perhatian, justru tidak disentuh sama sekali. Ini yang justru menurut saya sangat mengkhawatirkan. Atau jangan-jangan ada kekhawatiran juga dari para pemilik suara kalau itu digaungkan usulan KLB. Wah, ini justru akan sangat berbahaya ya. Jangan sampai kemudian para pemilik suara ini bersatu padu gitu ya untuk melindungi dirinya, melindungi para pengurus PSSI yang saat ini sedang diobok-obok begitu kan. Betul. Harusnya jangan sampai terjadi ini ya. Jangan kemudian mereka mencoba untuk bersepakat gitu ya dalam tanda kutip, mencoba untuk saling melindungi. Saya pikir ini sangat tidak bagus ya. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Edi Rahmayadi dengan mengundurkan diri ini merupakan sikap gentleman dari seorang ketua umum ya. Apresiasi yang tinggi tentunya buat Pak Edi Rahmayadi yang berani mengatakan mundur dari jabatannya. Tapi ini harusnya menjadi koreksi juga bagi pengurus-pengurus PSSI lainnya. Exco PSSI juga harus bercermin begitu loh. Jadi jangan anti klimaks karena permasalahan PSSI bukan hanya di posisi ketua umumnya begitu ya, tapi secara organisasi. Apa dampaknya ketika nanti akan anti klimaks? Tidak ada kemajuan lagi, semangat reformasi itu hanya mandek, berhenti di tengah jalan. Iya, rongrongan akan terus terjadi ya, rongrongan akan terus didapat oleh PSSI, khususnya dari masyarakat sepak bola Indonesia yang tidak puas melihat hasil dari Kongres ini yang kemudian seperti adem ayem aja. Padahal kita sudah mendengar Pak Edi sudah menyatakan mundur. Ini kan sebuah sinyal ya. Dengan mundurnya Pak Edi berarti kan ada sesuatu yang tidak beres di PSSI dan ini seharusnya harus ditindaklanjuti oleh pengurus-pengurus PSSI lainnya, terutama oleh para pemilik suara di PSSI. Oke, ketika kemarin Kongres ditutup dengan tidak menghasilkan kesepakatan atau keputusan yang memuaskan publik sepak bola tanah air, apa kira-kira yang bisa dilakukan ke depan ketika nanti setidaknya misalnya 2-3 bulan ke depan yang tadi Anda katakan usulan itu baru muncul dari 2/3 pemilik suara. Bagaimana mekanismenya? Iya, kalau mekanisme, kalau seandainya para pemilik suara ini tetap ya atau berkeinginan menyelenggarakan Kongres luar biasa, yang pertama kali harus dilakukan adalah meminta kepada Exco PSSI ya 2/3 mereka meminta ini sudah bisa dilakukan kemudian diagendakan oleh pengurus PSSI. Kalau kemudian tidak juga disambut oleh pengurus PSSI, mereka bisa berkonsultasi ke FIFA untuk kemudian didampingi oleh FIFA, diawasi oleh FIFA menyelenggarakan Kongres luar biasa itu sendiri. Tapi kalau sekarang karena KLB itu tidak muncul ya, permintaan KLB tidak muncul, memang PSSI sudah menyatakan bahwa program akan terus berjalan. Tapi saya yakin bahwa mereka masih akan terus mendapatkan tekanan yang sangat tinggi, apalagi saat ini sejumlah petinggi di PSSI juga masih dalam tahap pemeriksaan. Kita belum tahu bagaimana endingnya, apakah kemudian akan mengikuti jejak rekannya Pak Johar Lim Eng yang sebelumnya juga sudah dijadikan tersangka, atau memang tidak terbukti terlibat dalam match fixing ini. Oke, terakhir sebenarnya kalau dari suara-suara aspirasi dari pemilik suara, sebenarnya kan kemarin juga Bung Kesit sudah mengatakan sebenarnya sudah ada desas-desus untuk mosi tidak percaya untuk diajukan ketika Kongres kemarin, ketika seandainya Pak Edi Rahmayadi tidak menyatakan mundur dalam pidato pembukaannya. Artinya kan sebenarnya secara malu-malu begitu bisa dikatakan sudah ada rencana itu, sudah ada kemauan untuk bisa mengembalikan lagi PSSI ke fitrahnya kembali, bisa lebih baik lagi. Sebenarnya sosok seperti apa yang diinginkan oleh para pemilik suara ini? Ini yang menurut saya agak abu-abu, Mas Wahyu. Kenapa? Kita kemarin mendengar ya, walaupun hanya rumor gitu kan, tapi saya juga mendapatkan kiriman bagaimana sebuah konsep, ada yang beredar sebuah surat permintaan atau mosi tidak percaya terhadap ketua umum. Kalau kemudian tidak muncul KLB, saya tadinya berpikir bahwa ini sebagai pintu masuk ya untuk kemudian dilaksanakan KLB PSSI. Tapi ternyata tidak. Saya berpikir berarti sasarannya hanya Pak Edi Rahmayadi.